Ya, lanjut lagi. Kostumnya beda karena ini udah beda hari. Tadi kemarin tuh terpotong. Nah, kemarin sudah dibahas sampai fauna Ethiopian. Fauna Ethiopian tuh yang Afrika. Yang kalau di film sih yang God Must Be Crazy atau barangkali pernah nonton film Tarzan. Nah, Tarzan juga kan dia eh, berpetualang ya, berpetualang terdampar, sebenarnya terdampar di sebuah hutan hujan tropis, lalu di asuh dibesarkan oleh kawanan gorila dan akhirnya berpetualang lah di tengah-tengah hutan, ketemu gajah, ketemu singa, ketemu hyena dan segala macam, ketemu jerapah juga. Nah, hewan-hewan yang kalian temukan di film Tarzan itu adalah hewan-hewan Ethiopian. Itu mungkin cara cara mudah mungkin ya untuk mulai menghafal apa aja hewan yang ada di Ethiopia. Wilayahnya sudah dibahas di daerah Afrika. Fauna selanjutnya, kawasan selanjutnya adalah di wilayah Australis. Di wilayah Australis sebenarnya eh, hewan-hewan khasnya itu tuh bisa kita analisis kalau kita lihat dari gambar. Kalau areanya sih udah jelas ya, benua Australia. Kalau jenis hewannya itu kalau kita lihat dari gambar pertama sampai gambar terakhir, kebanyakan untuk fauna Australia itu biasanya burung-burungan. Kalau nggak burung-burungan, ya kalau nggak burung-burungan biasanya binatang berkantung. Nah, dua jenis ini yang biasanya itu eh, membantu kita. Kira-kira binatangnya dari mana? Dari Australis. Biasanya tuh berkantung. Contohnya berkantung tuh apa? Bukan Doraemon. Contohnya tuh kanguru. Atau bahasa biologisnya itu binatang-binatang marsupial. Jadi binatang-binatang yang punya kantung di badannya, kayak kantung baju gitu, tapi dia nyatu sama tubuh. Dan biasanya anaknya tuh disimpan di kantungnya. Contohnya kanguru. Terus burung-burungnya kalau dari Australis biasanya tuh warna-warni. Burung beoka, burung kakatuaka, burung kasuarika dan lain-lain. Jadi kalau kebayang atau dapat soal di SBMPTN, di UN ataupun di kuis, ketika burungnya itu berwarna, kemungkinan besar itu adalah eh, fauna daerah Australis. Kita lanjut ke fauna selanjutnya. Fauna selanjutnya adalah fauna Paleartik. Maksudnya apa? Dibahas juga di sebelumnya. Kalau Artik-Artik itu tuh, yang Artik-Artik itu, Artik-Artik tuh yang mana sih, Pak? Artik-Artik itu tuh yang dari tengah, dari tropis ke bagian atas. Nah, area ini tuh area-area Artik. Kalau kita ingat-ingat lagi, ini Artik, yang sebelah kiri karena ini benua baru, new atau NEA, oh belum dibahas ya. Sorry. Nah, maksudnya Artik-Artik itu apa? Maksudnya Artik-Artik itu apa? Nah, yang sebelah kanan itu kan ada di bagian atas bumi kalau kita bagi dua buminya dari atas dan bawah. Nah, karena di bagian atas sesuai sama pembahasan sebelumnya berarti namanya Artik-Artikan. Nah, karena ada di daerah Asia atau dan Eropa, berada di Asia dan Eropa, maka disebutnya Paleartik. Kita analogikan saja Asia dan Eropa itu tuh benua lama, bapak-bapak. Makanya Paleartik. Beda sama yang sebelahnya, nanti dibahas di slide selanjutnya. Nah, Paleartik ini karena suhunya pasti lebih dingin, namanya juga udah jelas kan ada Arktiknya. Nah, karena suhunya lebih dingin, teman-teman, kebanyakan binatangnya adalah binatang-binatang besar. Kebanyakan binatangnya tuh binatang-binatang yang berbulu tebal. Kebanyakan binatang-binatangnya yang memakan daging, konsumsi daging. Dan kebanyakan pula binatang-binatangnya itu tuh pandai untuk hibernasi. Kaum rebahan lah bahasa istilah kitanya. Nah, binatang-binatang kayak gitu kalau kalian udah kebayang, kemungkinan besar termasuk ke Paleartik. Nah, jadi contohnya apa Paleartik? Ya ada panda, ada rusa kutub, ada bison, ada tikus dan ada beruang. Itu ada beruang, bukan beruang madu itu tuh beruang salju atau beruang kutub. Nah, sedikit informasi tambahan saja untuk panda yang nan lucu ini. Panda ini sebenarnya meskipun wilayah Paleartik, panda itu tuh eh, khas negara tirai bambu. Gas.
Tirai bambu. Kira-kira tirai bambu itu negara apa? Betul, negara Cina. Di Cina itu binatang atau hewan khasnya tuh salah satunya adalah panda. Dan panda tuh suka makan. Jadi mungkin kalau kalian ingin gemes kayak panda, kan panda tuh cenderung lucu. Dan bahkan laki-laki pun gak hanya perempuan menganggap panda itu binatang yang lucu, sebagian kecil laki-laki. Nah, barangkali mau lucu, nah rahasia panda itu makanannya tuh bambu. Barangkali belum tahu, dan bambunya tuh tiap harinya dia bisa makan tuh bisa belasan kilo, bahkan sampai puluhan kilo. Jadi siapa tahu kamu pingin gemes kayak panda, bisa tuh cobain makan bambu. Barangkali berhasil. Cobain aja. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya tadi Arktik, tapi Palearktik. Selanjutnya itu Nearktik. Kalau kita gambar, Arktik kan yang bagian atas tadi pembahasannya. Karena ini ada Nea atau Neo atau baru, New atau New, dan benua baru itu identik dengan Amerika sebenarnya kalau dari sisi sejarah. Maka dari itu Nearktik itu tuh bagian Amerika dan di utara karena dekat Arktik, Amerika Utara. Binatangnya apa aja Pak? Ada di gambar itu. Cara menghafalnya seperti apa? Mirip-mirip Palearktik, cuman kita harus sedikit pikirkan dan bayangkan pengalaman kita mengenai film-film yang ada di Amerika. Misalnya, ada di Amerika tuh ada budaya Thanksgiving, makanya apa? Kalkun. Berarti binatang itu kemungkinan besar khas di Amerika. Begitu pula yang lain. Bison kenapa Pak ada di Palearktik, ada Nearktik? Karena kan dulu menurut teori geologis benua itu kan bersatu. Pernah belajar lah kalian teman-teman kelas 11 di kelas 10. Nah, tidak hanya bersatu, tapi laut-laut yang dangkal itu tuh dulu membeku. Jadi air di laut tuh es. Karena air di laut es, makanya bisa migrasi. Migrasi itu apa? Pindah. Sempat dibahas juga, mungkin pernah nonton waktu SMP atau SD di film Ice Age. Karena binatang-binatang zaman purba tuh suka banget bermigrasi ke tempat yang memang lebih hangat atau lebih enak. Nah, alhasil nenek moyang cicit-cicitnya ini yang sekarang hewan-hewan yang kita lihat itu tuh tersebar. Kalau ngomongin teori evolusi kan yang di film Ice Age itu nenek moyangnya binatang-binatang sekarang. Bahkan mungkin nenek moyang kita kalau kita ngikutin teori evolusi. Nah, lanjut lagi. Karena Nearktik sudah, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau di DM atau di WA aja. Lanjut lagi, ada neotropik. Ini apa lagi nih neotropik? Tadi Nea, sekarang Neo. Ya sama saja teman-teman, namanya anak IPS, ini resikonya. Ketika IPA itu angkanya beragam, kalau kita kadang-kadang katanya tuh beragam tapi sama artinya. Karena di beberapa buku saya lihat ada yang nulisnya Neo, ada yang nulisnya Nea. Jadi Neo, Nea kita anggap saja sama, itu baru. Dan ada kata tropiknya kalau kita lihat. Berarti karena dia Nea atau Neo, dia tuh di wilayah Amerika. Dan ada kata tropik, berarti daerah tropis. Karena dari namanya seperti itu sudah jelas wilayahnya di Amerika bagian selatan atau Amerika yang kena iklim tropis. Dan binatangnya pun pasti mirip-mirip oriental ciri-cirinya. Mamalia, hidup di hutan, dan sebagainya. Contohnya tetap kalau saya pribadi menyarankan cara menghafal tuh mulai pikirkan film-film kan. Film dari luar negeri, luar negara, luar Indonesia kan banyak tuh yang kita tonton. Pikirkan saja film-film yang berhubungan sama mereka. Atau maskot-maskot olahraga internasional. Biasanya sih kalau ada olahraga internasional, si negara itu tuh ngambil hewan sebagai maskotnya. Contohnya armadillo. Pernah jadi maskot apa tuh? Golf? Bukan. Pernah jadi maskot Piala Dunia di Brazil. Brazil ada di mana? Kurang lebih daerah sini Brazil tuh. Ini bolpen ya enggak? Ya ini di Amerika Selatan lah. Nah, begitu pula alpaka, kukang pernah nonton film Penguin Madagaskar? Ya, pernah ada kalau nggak salah dia bermain juga di situ. Sudah terenggiling, ada siamang, ada kelelawar dan sebagainya. Itu kondisi binatang-binatang di neotropik. Tapi kata kuncinya intinya tetap mirip di oriental, mamalia, ya binatang-binatang seperti itu yang bisa hidup di daerah tropis. Binatang khasnya ada di situ, yang gambar-gambar tersebut. Selanjutnya,
Nah, kalau tadi kita bahas persebaran fauna di dunia, sekarang kita akan bahas fauna di negara kita sendiri, di Indonesia. Seperti apa persebarannya? Secara umum kebagi 3. Bentuknya seperti apa? Kita lihat. Seperti ini kurang lebih. Jadi, persebaran fauna di Indonesia itu kebagi menjadi bagian barat ke tengah. Jadi ada bagian barat, ada bagian tengah, dan bagian timur. Dibatasi apa, Pak? Dibatasi garis hayal. Kenapa disebut garis hayal? Karena garisnya nggak bener nyata. Garis itu hanya hayalan kita untuk membantu kita. Dalam hal ini membantu melihat persebaran fauna di Indonesia. Nah, garis apa yang ada? Yang pertama tuh ada garis Wallace yang warna kuning. Dan yang kedua adalah garis Weber. Nah, garis ini yang membagi-bagi. Jadi ketika ada pertanyaan, wilayah Wallace itu yang mana? Ya, pulau-pulau besar inilah. Di sini juga ada. Kalau wilayah timur atau Australis tuh yang mana? Ini timur atau Australis atau wilayah Weber. Ya ini pulau-pulaunya. Jadi kalau ada pertanyaan, fauna di Indonesia mirip dengan Asia atau mirip dengan Australia? Keduanya, tinggal daerah yang mana? Kalau wilayah bagian barat, dia lebih mirip ke Asia. Kan di sini ada benua Asia. Kalau dia bagian timur, dia mirip ke Australia. Makanya namanya Australis atau daerah timur. Nah, B, bagaimana dengan bagian tengah ini? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini yang bagian barat, karena dekat sama oriental, ciri khasnya adalah binatang khas tropis, mamalia dan kawan-kawan. Bisa dicek sendiri. Ada gajah, ada kera, ada jenis maung-maungan, maung Bandung misalnya. Mungkin saja di Bandung dulu, zaman masih banyak hutan di Bandung, banyak maungnya, makanya daerah Bandung terkenal dengan maung, bahkan lambangnya pun Ridwan Kamil. Kalau kalian peka, semenjak Ridwan Kamil jadi wali kota, beliau sempat membangun beberapa patung kecil-kecilan. Patungnya adalah patung maung, patung harimau. Nah, intinya binatangnya apa aja bisa dibaca, bisa di screenshot sambil dihafalkan atau dibikin peta konsep. Jenisnya seperti itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Itu ada penjelasan detailnya di bawah yang warna kuning. Lanjut lagi untuk fauna bagian timur. Timur tuh karena Australis sudah dibahas di sebelumnya. Australis itu cenderung burung-burungan, berwarna dan binatang marsupila. Nah, apalah aku lupa. Marsupila atau binatang berkantung. Jadi kalau punya anak disimpan di kantungnya. Kalau kita kan punya uang yang disimpan di kantung. Nah, bagaimana dengan yang tengah, B? Itu contoh-contoh dan ciri-ciri sudah ada ya di yang warna hijau. Yang tengah. Nah, ini kita bicara yang tengah. Yang tengah tuh gak mirip ke barat, gak mirip ke timur. Dia khas. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa bisa sendirian yang ini? Ini kadang-kadang sering keluar di asli yang kata. Jawabannya salah satunya adalah karena laut yang saya tebalkan warna pink itu adalah laut-laut dalam. Dibahas di beberapa menit sebelumnya, bisa di back kalau kalian mau cek. Laut-laut yang dangkal zaman dulu itu tuh membeku. Ketika membeku, binatang-binatang bisa bermigrasi. Nah, yang jadi masalah adalah laut-laut yang warna oranye ini laut dalam. Berarti tidak membeku. Ketika tidak membeku, berarti tidak ada migrasi atau sulit migrasinya. Maka dari itu, binatang-binatang yang ada di sini itu adalah binatang-binatang yang khas. Contohnya apa? Ada komodo, ada kuskus, babi rusa, anoa, itu gambar-gambarnya ada. Kalau mau lebih detail bisa sambil searching sendiri. Kurang lebih segitu yang bisa saya jelasin. Mulai dari dunia, ada Palearktik, ada Nearktik, dua-duanya yang di atas dekat Arktik, makanya ada Arktik. Karena dingin pasti berbulu, makan daging, hibernasi dan kawan-kawan. Di bawahnya yang benua baru di Amerika ada tropis, nea atau neotropis. Ada Asia dengan oriental, Australis mudah dibahas. Afrika itu negara termiskinnya Ethiopia, pernah
di bukan ditunjuk sih, diberitakan kalau Ethiopia itu negara miskin. Ya kita hafalkan saja di situ. Lanjut lagi, di Indonesia ada garis Wallace, garis Weber, bagian barat dekat ke oriental, bagian timur dekat ke Australis, dan bagian tengah itu yang khas. Sekian pemaparan persebaran flora fauna. Oh, ini sedikit bonus. Bonus betul bukan ya dianggapnya. Ya mungkin bonus barangkali yang bisa mengoptimalkan informasi ini. Ada kata-kata dari seorang trainer, ini trainer yang saya pernah dengar dan saya coba aplikasikan. Katanya, apalagi ini kan biasanya nonton video ini banyaknya anak remaja, lagi masa pencarian jati diri. Urang teh naon, aku tuh apa, aku tuh pemarah gak sih, aku tuh sukanya ketemu orang atau enggak, kan masih masa-masa seperti itu. Nah, salah satu cara untuk lebih mengenal diri kita adalah berhubung sekarang lagi bahas binatang-binatang, kalian bisa cari binatang yang benar-benar mirip sama kalian. Entah kalian sukai banget, entah kalian benar-benar mirip, entah fisiknya, entah karakternya. Nah, biasanya ketika kita mengenali binatang itu, kita akan mulai percaya diri dan lebih mengenal diri. Oh, misalnya, aku mah suka banget sama misalnya lalat, karena lalat itu cepat misalnya tuh, cepat menghampiri makanan, tapi kecil badan aku. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, itu bisa dicoba cari binatang apa yang mirip sama kamu atau kamu sukain banget, terus coba cari karakternya. Banyak banget yang mirip. Gimana nyambungin sama manusianya? Ya misalnya sederhananya, ketika binatangnya karnivora, berarti manusianya atau kitanya cenderung sedikit galak atau menyakiti. Apalagi punya cakar kalau binatang yang kalian suka. Atau kalau binatangnya herbivora, berarti jenisnya yang ngalem, nyantuy. Paling kalau marah-marah paling mentok, nyeruduk atau nyepak. Ya kurang lebih dianalogikan saja. Gimana kalau binatangnya berkelompok? Nah, berarti biasanya ketika binatang yang kalian suka itu berkelompok, misalnya serigala atau anjing, biasanya kalian adalah tipe orang yang sukanya berkelompok, berkomunitas, berorganisasi, ikut perhimpunan dan kawan-kawan. Itu sedikit bonus, nggak tahu berguna atau enggak. Tapi sekian soal persebaran flora dan fauna. Bye bye.